الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Baik, ini kita masjid. Kemarin ceritanya sudah saya sampaikan, jadi kita langsung ke halaman 4 baris ke-11. Masukkan bismillah. Dan di atas sudah saya ceritakan bismillahnya, sekarang tentang faedahnya. Baris ke-11, wa min fawaidiha annaha arba'u kalimatin. Halaman 4 baris ke-11. Wa min fawaidiha, yang di atasnya itu cerita sudah saya ceritakan kemarin cerita. Wa min fawaidiha annaha arba'u kalimatin. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin, amin. Wa min fawaidiha annaha arba'u kalimatin. Wa min fawaidiha, dan di antara faidah lafaz bismillah, di antara manfaat mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini cuma sedikit nih, artinya kita ngaji nggak boleh berhenti. Wa min fawaidiha, dan di antara faidah lafaz bismillah, annaha, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu arba'u kalimatin, terdiri dari 4 suku kata. 4 suku kata. Ismun Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Apa? Ismun Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Ismun ada ba-nya, ba harful jar, jadi bismi. Asalnya kan ismun tuh, ya, ada ba dan ada harful jar, jadi bismi. Ismi mudhaf, Allahi mudhafun ilaihi. Ar-Rahmani na'tun lillahi wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Ar-Rahimi na'tun sanin, na'at yang kedua. Itu dari segi nausoro. Nah, ternyata katanya di antara manfaat fawaid itu faidah. Faidatun, faidatani, fawaid. Dan di antara faidah bisa diartikan apa? Manfaat. Gitu. Jadi faidah itu bahasa Arab. Dan di antara manfaat mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, annaha, bahwasanya basmalah itu, bismillahirrahmanirrahim, itu cuma arba'u kalimatin, cuma terdiri dari 4 suku kata. Apa nih kaitannya dengan dosa? 4 suku kata. Berapa? 4 suku kata. Bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Allahu Akbar. Ini ternyata kata pengarang kitab As-Syaikh Al-Ahmad Al-Hijazi Al-Fashani, kata dia bismillah itu kan 4 suku kata. Waz-zunubu arba'atu. Ternyata dosa itu juga ada 4. Dosa itu ada 4. Waz-zunubu arba'atu. Zunubun dibacanya zunubun karena jadi badal.
Mubdal minhunya arba'atun. Jadi begitu kita coding itu. Wazunubu arba'atun. Zunubun billahi. Jadi ngikutin mubdal minhunya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Enggak boleh dibaca sodaqatun, sodaqatin karena dari salasin. Udah peraturannya begitu. Nah, kata pengarang kitab Bismillahirrahmanirrahim terdiri 4 suku kata. Wazunubu arba'atun, dosa juga ada 4. Dosa ada 4. Apa aja nih? Yang pertama, zunubun billaili, dosa di malam hari. Ada tidak orang yang berdosa di malam hari? Ada kan? Itu dosa di malam hari. Kemudian zunubun bin nahari, dosa di siang hari. Ada nggak orang-orang yang dosanya di siang hari? Ya. Malam tidurnya benar, ya nggak? Dosanya di malam hari. Terus wazunubun bisirri, dosa sembunyi-sembunyi. Ada nggak orang yang mengerjakan dosa sembunyi-sembunyi? Ada nggak? Ada. Ya, yang keempat wazunubun bil alaniyati, dosa yang dilakukan terang-terangan. Jadi katanya, kata pengarang kitab, itu dosa kalau enggak siang, kalau enggak malam, siang, kalau enggak sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Jadi kan ada 4 tuh. Makanya di sini dikatakan, katanya faman zakaroha, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim alal ikhlasi, dengan ikhlas. Karena tadi berkaitan dengan 4 dosa. Siapa yang membacanya dengan ikhlas, wassofa, sofa itu hatinya bersih, udah nggak ada yang dilihat kecuali Allah. Dia baca Bismillah dengan ikhlas dan hati yang bersih. Ghafarallahu ta'ala, Allah ampuni lahu baginya az-zunuba, dosa-dosanya yang tadi, wal jafa, dan kekerasan perangainya, dan perangainya yang rusak. Jafa itu kurang ajar maksudnya sama Allah. Hatinya tuh kasar, rusak, bengis dan sebagainya. Jadi siapa yang baca Bismillah dengan ikhlas dan hati yang bersih, dosa-dosanya bakal diampuni Allah. Dosa yang mana itu? Ya mungkin dosa yang di malam, dosa yang di siang. Makanya sayang kalau orang baca doa nggak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal yang dia minta apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan wa rahmatan inna wa maghfiratan. Tuh 4 itu diampuni dosa tadi. Ada nggak kita yang lakukan dosa? Mau jadi kita lagi apa? Ada nggak orang yang lakukan dosa diam-diam? Sembunyi. Terus orang dia bilang, kata Allah, bukan karena dia pintar menutupi aib dan dosanya, bukan, karena Allah memang sengaja menutup aib dan dosanya. Bukan karena pintarnya dia membunyikan, bukan. Kalau Allah buka bisa nggak? Kalau Allah buka bisa nggak? Bisa. Iya, kalau Allah buka bisa. Ya jangankan kita, ada orang 40 tahun berdosa. 40 tahun berdosa. Waktu Nabi Musa zikir dan berdoa minta hujan, dia ikut di situ, tapi dia belum bertobat. Nabi Musa bilang, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Ternyata doanya Nabi Musa tidak dikabulkan. Kan baru kali itu dia berdoa nggak dikabulkan. Nabi Musa tanya sama Allah, kan Nabi Musa gelarnya apa? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba', minhum man kallamallah. Di antara rasul-rasul itu ada yang man kallamallah. Man kallamallah itu nabi yang bisa berbicara dengan Allah tanpa perantaraan malaikat. Apa sebabnya doa kami gak dikabulin? Kata Musa. Padahal yang aminkan 60.000 jamaah. Kok gak dikabulin? Yang doa nabi, yang aminkan 60.000. Kata Allah, inna fikum abdal asi alladhi yubarizu rabbahu munsu arba'ina sana. Kata Allah, karena di tengah-tengah yang ikut zikir Musa ada seorang yang masih maksiat 40 tahun sampai sekarang. Ada dia itu di situ.
Itu sebabnya doa kamu gak dikabulin, itu gabung di situ, gabung. Nabi Musa begitu tahu yang menyebabkan doanya gak dikabulin karena ada satu jemaah di tengah-tengah yang belum bertobat. Nabi Musa tanya lagi, arini, alimni atau akhbirni, arini Abdul Aziz, kasih tahu saya siapa orang itu. Musa minta kasih tahu siapa tuh? Yang keroknya, gara-gara dia doa gak dikabulin nih. Kasih tahu dong saya, kata Musa. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Kata Allah, orang ini bermaksiat kepadaku udah 40 tahun Musa. Aku tutup aibnya. Orang ini 40 tahun kan lama tuh berdosa. Aku tutup aibnya. Jangankan kamu, anaknya dan istrinya juga tahu. Aku tutup. Diambil satar. Kata Allah, karena aku ini Tuhan yang senang menutup aib hambaku. Kenapa sekarang saya buka sama kamu? 40 tahun saya tutup, kenapa saya buka aibnya? Allah nggak kasih tahu. Begitu. Kalau kita kan setengah lagi buka tuh. Allah nggak kamu buka juga. Padahal ceritanya Nabi. Tapi Musa ini karena pengen doanya dikabulkan, diri dia. Dipandang jamaah yang puluhan ribu dari sebelah kiri kalau sekarang gitu ya. Begitu mandang, Nabi Musa juga nggak tahu. Kenapa? Karena dosa nggak berjendol. Betul. Coba kalau dosa itu ada tandanya. Musa nggak tahu. Begitu Musa nggak tahu, Nabi Musa inisiatif akhirnya. Ini kan supaya doanya dikabulin. Selama masih ada dia kan nggak dikabulkan. Hujan nggak turun. Terus kata Nabi Musa, ya Abdul Aziz, alladhi yubarizu rabbahu muzu arba'ina sana, ukhruj anta min bayni azhurina. Kata Nabi Musa, karena kamu doa kami gak dikabulkan. Sekarang kata Musa, hai orang yang masih senang maksiat, coba kamu keluar aja dari sini. Keluar aja. Ini orang pintar nih, walaupun dia pendosa pintar. Kalau dia keluar, bahasa orang sekarang thanksin. Thanksin gue deh. Wah Tuhan, dia pintar gak mau keluar. Dia diem aja. Kalau dia gak keluar, dosa keluar malu, akhirnya dia bilang apa? Ya Rabbi, laqad asaituka arba'ina sana wa amhaltani. Ya Allah, meskipun saya udah maksiat 40 tahun, kau tetap artinya memanjangkan umurku, menambah nikmat sampai hari ini. Inni ta'ibun faqbalni. Sekarang saya taubat nih. Ketika dia bilang taubat, Nabi Musa nggak tahu hujan turun, tanda doa dikabulkan. Ketika hujan turun, Nabi Musa tambah heran. Tadi minta hujan gak diturunkan karena ada seorang yang maksiat. Nabi Musa bilang, saya nggak melihat satupun yang keluar dari tempat ini. Kenapa doa kami dikabulkan, kata Musa kepada Allah? Kata Allah, doa kamu kami kabulkan, kata Allah, karena tadi orang yang maksiat 40 tahun diam-diam dia bertobat. Karena dia bertobat, maka doa kalian semuanya kami kabulkan. Betapa tuh jadi kita kalau obat tuh doa anak kita dikabulin, doa istri. Saya gitu sama anak-anak, udah deh, ayo. Ini penting doa ayah ini. Doa ayah buat ibu kalian, doa ayah buat kalian yang lagi pada kuliah, doa ayah buat kalian yang lagi pada kerja. Itu nggak dikabulin. Kalau anak-anak semua nih yang tinggal sama ayah, ada yang masing-masing dosa. Coba ada istighfar. Jadi sama-sama doa kita dikabulin. Saya gitu bilang sama anak-anak. Ya. Kenapa jadi pada ngomong gini? Kan begitu, buat apa lagi kita anak-anak di luar kalau di rumah nggak enak ya? Begitu. Begitu, yang penting istighfar, makan jadi nikmat, benar. Meskipun pakai kecap. Benar. Yang penting sampingnya ayam goreng. Ini waktu saya ngaji kitab sama guru saya nih nggak cerita begini, kita bahas aja nih. Guru saya baca doang, saya baca satu lembar, baca 2 lembar begitu. Baca sih bro, saya baca paham nggak? Paham dulu terus. Dan terakhir itu tambahan dari saya ceritanya. Karena guru-guru kita ulama-ulama yang sepuh gitu. Jadi ini kalau ngaji nih, ini ngaji juga sama guru saya. Di antara guru saya baca kitab ini namanya Habib Bagir bin Abdullah bin Salim Al-Aqqas. Namun nih gurunya Masya Allah. Bukan karena saya bisa bahasa Arab. Ya lanjutannya. Wa fadailuha katsiratun, dan fadailuha, fadilah asalnya itu fadilah
fadilatun, fadilatani, fadail, jamak taksir juga. Kalau jamak muzakkar salim nih, kalau orang ngaji gampang, muslimun, muslimuna. Kalau jamak muannas salim, muslimatun, muslimatun. Kalau jamak taksir nggak ada kaidahnya. Makanya orang Betawi bilang jamak taksir, jamak kocer kacir. Udah masjidun, masjidani, masajid, baitun, baitani, buyutun, rojulun, rojulani, rijalun, gitu. Gitu sampai nggak ada kaidahnya. Ya, jadi kita mesti dengar-dengar orang Arab ngomong seringan. Faidahnya kathiratun. Afradtuha, ini afrada, ini fi'il madhi yang ke-13. Afradtuha, kata pengarang kitab nih. Ini kan kita ngaji kitab namanya Al-Majalisus Saniyah. Kata dia, fadilah membaca Bismillahirrahmanirrahim, baca Ibrahim banyak. Tetapi kata dia, afradtuha, aku telah menyendirikan, mengkhususkan. Ya. Pembahasan tentang fadilah Bismillah itu bimajlisin mustaqillin, di majelis tersendiri. Artinya kalau kepingin tahu lebih banyak lagi fadilah Bismillah, itu ada majelisnya tersendiri. Fi kitab Tuhfatul Ikhwan. Jadi pengarang kitab ini mengarang kitab namanya Tuhfatul Ikhwan. Apa namanya? Tuhfatul Ikhwan. Itu kitab Tuhfatul Ikhwan itu isinya tentang fadilah Bismillah, keutamaan Bismillah. Itu nama kitabnya Tuhfatul Ikhwan. Begitu saya ngaji tuh, besoknya kita cari kitabnya. Ya Allah, benar tuh. Jadi artinya tatlubul minal mutawwalat, kan gitu Ustaz Malik ya. Berarti kita mesti tatlubu, engkau cari itu, engkau tuntut minal mutawwalat, di kitab yang lebih tinggi lagi. Jadi ngaji benar. Utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang. Ini aja kita belum tuntas, udah disuruh cari kitabnya. Itu foto ikhwan. Jadi betapa ilmu kita ini yang tadi saya bilang la ilmu mana nggak ada, sedikit kecuali. Kalau mau tahu lebih jelas tuh kitab itu. Wa fi hadzal qadri kifayatun. Wa fi hadzal qadri kifayatun. Kifayatun itu menjadi mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Kalau contohnya kita tuh al-ustazu fil fasli. Entar dibalik fil fasli ustazu. Kalau al-ustazu mubtada, fil fasli jar majrurnya jadi khabar mubtada. Entar dibalik fil fasli. Fil faslinya jar majrurnya buat khabar muqaddam. Nanti ustazunya mubtada muakhar. Pasti ada faedahnya. Nah, itu dipraktekin di sini. Jadi di sini katanya hanya sekedar saja. Sekedar aja di sini ya, kata dia sekedar saja. Ya, enggak banyak. Ya secukupnya aja di sini, enggak banyak. Kalau mau banyak tahu tentang fadilah Bismillah itu di kitab Tuhfatul Ikhwan. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, mereka maksudnya ulama, madarul islami fi hadithi innamal a'malu binniyati wa hadithi al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa hadithi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun wa hadithi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi fa kullu wahidin minha rubu'ul islam. Jadi rubu' itu seperempat. Fa kullu wahidin minha rubu'ul islam. Masing-masing hadis yang saya sebutin tadi yang jumlahnya 4 memiliki bobot seperempat ajaran Islam. Seperempat ajaran Islam. Nah, sebagian ulama mengatakan gini. Ini informasi madarul Islam, porosnya Islam. Ya, intinya ajaran Islam itu ala hadithi, ya, itu terdapat atau terkait dengan 4 hadis. Jadi ada 4 hadis nih. Ada 4 hadis yang merupakan jadi madarul Islam, porosnya Islam. Maksudnya
Jadi nggak lepas dari 4 hadis ini, dan masing-masing hadis ini memiliki nilai 1/4 ajaran Islam. Artinya kalau kita benar melaksanakan satu hadis, berarti kita sudah mengamalkan 1/4. Kalau kita benar melaksanakan 4 hadis ini, berarti kita sudah menjadi Islam yang kafah. Islam kafah. Hadis apa aja? Yang pertama hadis innamal a'malu binniyat. Yang pertama hadis tentang innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu tergantung niat. Terus sekarang kita niatnya baik, itu baru seperempat. Udah pokoknya sekarang niatnya benar, ngaji, ibadah. Udah semuanya bukan karena kepengen dipuji. Tapi itu baru seperempat. Baru seperempat. Ada yang penting niat deh. Itu baru seperempat. Karena belum action. Itu baru seperempat. Udah kita yang penting menjadi orang tenang aja, yang penting hati kita. Itu baru seperempat. Nah, ada hadis yang kedua. Apa itu? Wa hadisi al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Tentang hadis halal dan haram. Jadi ketika kita niatnya udah baik, kita dalam hal memilih dilihat apa yang kita pilih, yang halal atau yang haram. Kita punya duit, dari mana duit kita? Kalau seandainya sumbernya adalah sumber yang halal, berarti kita sudah menjalankan 1/4 lagi. Kita baru setengah jadi seorang muslim. Iya kan? Nah, yang ketiga, karena hadis ini al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang ketiga, wa hadisi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang ketiga itu hadis yang bunyinya man amila amalan, siapa yang mengerjakan amal laisa alaihi amruna, yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, kata Nabi, fahuwa raddun, maka ditolak. Ingat nih, mengerjakan amal gak ada perintahnya dari kami, gak ada perintahnya dari Nabi. Ingat, perintahnya, bukan dalilnya, perintahnya. Saya kasih contoh di perintah. Orang bilang tahlil bid'ah. Nah, yang mengatakan bid'ah, kita minta, coba kamu ini kan bilang bid'ah, datangkan satu dalil yang mengatakan zikir la ilaha illallah nggak boleh. Kan gitu tuh. Terus kita bilang, kok Anda masih terus? Iya, karena saya tahu Nabi pernah ajarkan saya. Afdhalul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itu dalil kita mengucapkan la ilaha, artinya itu di mana saja dalil tadi bisa kita gunakan. Lagi sendiri, lagi jalan, lagi di mobil, ada orang habis meninggal, boleh nggak? Boleh, karena ada dasarnya gitu. Makanya guru-guru kita kalau tahlil, cara membuka tahlilnya itu beda. Ada yang gini, afdhalu ma kuntu ana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Berarti guru kita lagi ngajarkan kita, dia membuka tahlil dengan hadis afdhalu ma kuntu ana. Ada lagi guru-guru kita yang tahlil, dia tidak memulai dengan Abdul Ma'rufana, tetapi dia bilang apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pakai apa? Fa'lam annahu la ilaha. Berarti guru kita sedang mengajarkan kita itu memulai tahlilnya dengan surah Muhammad. Dua-duanya dalil. Dua-duanya dalil. Jadi itu boleh. Nah, kalau kita udah ngamalkan itu ada dalilnya, berarti kita ngerjakan lagi 1/4 dari ajaran agama Islam. Nah, hadis yang terakhir yang tinggi ini udah masuk tasawuf. Waduh, kata Nabi memang tidak pernah mengatakan tasawuf, tapi ajaran-ajarannya di dalamnya include tasawuf. Kita nggak boleh hanya belajar fikih, mengutamakan fikih. Sebab kata Ibnu Athaillah, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad azallahu. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang mengutamakan fikih, yang dipelajari cuma fikih,
nggak tasawuf. Syarat, rukun, betul boleh, tapi nggak pakai tasawuf. Itu nanti faktor tafasaq, dia akan jadi orang fasik. Nih saya kasih contoh nih. Karena fikih tadi hanya melihat yang hal-hal yang terlihat, nggak melihat hati. Kalau tasawuf, hati. Saya kasih contoh. Menurut fikih orang ini benar, tapi menurut tasawuf salah. Makanya tadi siapa yang mengutamakan fikih nggak pakai tasawuf bisa jadi sesat, bisa jadi fasik. Sebaliknya mengutamakan fikih nggak pakai mengutamakan tasawuf, nggak pakai fikih nanti bisa jadi zindik. Yang betul apa? Waman jama'a bainahuma, gunakan dua-duanya, fikih dan tasawuf. Saya kasih contoh fikih. Suami istri boleh nggak berhubungan badan di waktu puasa? Boleh nggak? Dosa. Bulan puasa suami istri berhubungan lagi puasa, bukan malam ya. Kalau uhilla lakum lailatas siyam, nah itu boleh. Uhilla lakum lailatas siyam rafas ila nisaikum, itu boleh kalau malam ini lagi puasa. Dosa besar, termasuk dosa besar suami istri yang berhubungan saat lagi puasa. Dosa nggak? Dosa nggak? Dosa. Kan fikih tuh. Berarti kalau lagi puasa boleh nggak berhubungan? Nggak boleh kan? Kata suaminya pintar fikih, begini. Sekarang kita pindah ke Bandung. Jam 8 pagi kan nggak boleh tuh. Kita berangkat aja ke Bandung. Berangkat dia ke Bandung. Lebih dari 91 km. Musafir nggak? Musafir nggak? Ini di sana ceritanya di Bandung ini ada polisi syariah. Polisi syariah. Kalau syariah kan gitu. Begitu suami istri masuk ke kamar, ditangkap habis begituan. Nah, tangkap basah lo berdua lo. Ya, akibat kayak handuk begitu. Tangkap nih. Doh, ini hukum nih, cambuk. Begitu mau dihukum cambuk, dikeluarin KTP. Nih orang Jakarta. Di sini ngapain? Musafir. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun. Secara dia bebas dari cambuk. Bebas kan? Bebas. Ya, karena kan musafir. Kalau musafir boleh nggak batalin puasanya? Boleh. Tapi Tuhan tahu tujuan lu ngapain ke sini. Itu maksudnya itu tasawuf itu penting. Makanya fikih dan tasawuf mesti begitu. Paham nggak? Ini jadi ilmu nih, jadi ilmu itu. Itu yang cari dalil namanya ahli fikih. Yang jadi dalil apa? Ahli fikih. Makanya kan saya bilang waman jama'a bainahuma, menggabungin fikih sama tasawuf. Nah kita nih ngaji kayak gitu. Nanti kita ngaji nih tafsir, ada fikihnya, ada tasawufnya. Jadi itu nanti berpengaruh ke hati kita. Sebab kalau orang hukum kan kayak sekarang. Buat ma'ruf aja bisa diajarin bohong. Buat makruh bisa. Rumahnya gede enggak. Kalau orang batuk di rumah kedengeran enggak, di atas kedengeran. Tapi kenapa bunyi pistol enggak dengar, kan budek namanya. Itu hukum. Jangan bilang, jangan dengar terus begitu. Ya kan? Itu hukum kayak gitu. Hukum itu bisa kotak-katik, bisa kotak-katik. Itu hukum. Tapi kalau hati bisa. Makanya kita perlu juga baca fikih dan baca tasawuf. Ada ibu-ibu di atas ya? Bohong boleh gak Bapak ini? Sebab salah satu bohong yang boleh itu sama bini, supaya nyenengin bini. Secara hukum boleh bohongin bini, tujuannya supaya bini senang. Tapi yang tasawuf dosa juga. Kan gitu kan? Kenapa? Supaya bininya senang. Ya enggak? Supaya bininya senang. Gimana kira-kira nih? Sekarang mama udah tua nih, udah di atas 60. Masih cantik kan? Masih. Tapi kalau kita bilang misalnya udah berubah, kacau gitu ya. Bohong sama suami istri boleh, nyimpan duit. Kenapa? Tujuannya kenapa-napa nih, supaya nanti persiapan kalah itu lebih panjang pikiran buat anak-anak sekolah, buat keperluan benda. Mendingan diumpetin aja. Bini lagi nyuci ketemu. Wah, bandel itu orang bohong nih. Tanya, duit apaan bang? Duit sial. Kenapa sial? Gua udah ngumpetin sialan ketemu.
maafin Bu ya. Lagi ngaji dulu. Baik. Hadis yang keempat nih. Tadi Pak masih hukum tuh Pak, innamal a'mal bin yang halal haram. Ibadah pakai dalil. Yang keempat lebih tinggi lagi. Kalau kita bisa meninggalkan Pak, ini luar biasa. Apa tuh hadisnya? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri muslim yang berkualitas, dia meninggalkan apa yang gak ada manfaatnya. Misalnya malam hari ngobrol panjang lebar. Udah tahu Maroko menang, panjang ngomongin, sampai kosong tuh menang tuh Maroko, diomongin terus. Kalau nggak ada manfaatnya tinggalkan. Kalau sekali boleh, kacau ya. Maroko besok ketemu Prancis, penjajah tuh. Ini beneran kita kan tahu. Soalnya kita mau lihat malam minggu yang undang Habib Abdullah bin Musi bin Yahya. Kenapa Kiai? Ntar saya ceramah jam berapa ya? Ya habis pembacaan maulid nih. Yang baca siapa? Yang baca adik anak Habib Hasan, adik terus Habib Yahya, ponakan Habib Lutfi. Pokoknya Kiai datang jam berapa? Kenapa sih Kiai? Ini Maroko nih. 10 nih saya. Benar ternyata begitu selesai boleh pada kira langsung bubar. Jadi yang terakhir nih, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Ini hadis yang keempat nih. Pokoknya kalau nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Kalau nggak ada manfaatnya. Kalau kemarin kan kita ada manfaatnya kali yang Maroko begitu menang cium ibunya. Anak-anak jadi situ dapat itu bola dan dakwah. Bayangkan ibunya ditarik ke lapangan, diajak dansa, diajak nari. Mohon maaf biar anak muda ada pencinta bola lihat bagaimana itu orang main ibunya. Saya begitu lihat ya Allah mana itu mah orang mah. Ya Allah mana ibunya sampai dicium. Semua pelatihnya. Ini kan baru sejarah ibaratnya kan masuk semifinal Afrika ya. Tapi saya bilang masih sejak Allah sampai begitu kan. Ya maksudnya kita kepingin anak kita begitu, nggak mungkin. Itu yang saya dapat ya Allah. Iya, sampai ibunya dibawa semua ya Allah. Iya, itu kemenangan tuh di situ. Di situ aja udah menang, walaupun nanti ibaratnya ini udah menang di semifinal apa? Ibaratnya udah masuk semifinal udah pecah rekor. Tapi saya melihat kemenangannya di situ. Seluruh dunia tuh karena dia bisa kasih contoh kepada anak muda yang girang bola, yang boleh melihat bagaimana itu menjadi nomor satu. Iya itu dakwah benar. Saya lihat itu dalam istri saya. Saya nggak nonton, bini saya nonton bola hobi. Kalau bini hobi, saya cuma nemenin doang sampai habis. Subhanallah. Ini kalau gimana lewat sama bininya, kalau mau masak sama bini kita kan begini. Saya bilang Mbak ya Allah, iya jadi kita kepingin tuh. Itu kan doa tuh ya Allah ya Allah, anak-anaknya Mbak ya Allah. Ya itu udah kemenangan. Udah kemenangan, belum final, ibaratnya belum semifinal dia udah menang. Udah menang. Mudah-mudahan kita gitu semuanya. Jadi hadis yang terakhir apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda seseorang atau muslim yang baik itu dia meninggalkan apa yang enggak ada manfaatnya. Ya, makanya dia sampai beberapa jam gitu ya. Kalau enggak ada manfaatnya dia udah boleh tinggalkan dan lebih baik dia tidur misalnya. Coba kayak gitu. Saya itu kerjaan saya cuma begitu. Malam saya pulang ngobrol sama bini tidur. Saya memang dari dulu nggak ada menongkrong saya. Memang dari dulu dari muda itu dari ngaji. Guru-guru saya ngajar udah gitu aja, nggak ada gitu kecuali jalan-jalan sama anak-anak tuh kalau senang saya, sama cucu rame-rame. Karena di situ buat kita jadi tambah muda terus. Makanya begitu punya cucu 3, jangan ada yang panggil engkau, jangan ada yang panggil kakek. Karena kita kalau lagi jalan senang kan. Alhamdulillah semua cucu mantu pada senang panggil saya Buya. Tapi ditambahin Buya engkong. Jadi ketawa mulu kita kan. Ya. Fakullu wahidin minha itu masing-masing salah satu dari hadis yang tadi saya sebutin, innamal a'malu binniyat innal halala bayyinun gitu ya, wal harama
bayyinun itu sama juga tuh, al-halal bayyinun wa mu'minun seperempat, terus man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa seperempat, min husnil islam. Itu masing-masing hadis tadi kata pengarang kita, likullin wahidin minha rubu'ul Islam. Masing-masing hadis tadi nilainya seperempat ajaran Islam. Jadi kalau kita ngamalkan tiga-tiganya sempurna, kita jadi orang Islam. Niat, pilih yang halal, ibadah kita semuanya udah ada dasarnya. Maulid, ya, termasuk maulid, tahlil itu ada dalilnya. Yang bilang nggak ada karena memang yang nggak benar. Rata-rata ulama-ulama dari Najd, karena memang dari dulu Nabi nggak doakan Najd. Najd itu nggak didoakan Syam dan Yaman. Sekarang kita bisa lihat ulama-ulama dari Suriah, ulama-ulama dari Syam, dari Yaman, kan baik-baik karena enak. Tapi kalau dari Najd, kata Nabi itu kornus syaitan, tanduknya syaitan. Makanya sekarang ulama-ulama dikit-dikit pecah belah, haram, Allah masuk neraka. Kayak begitu. Nah, kata pengarang kitab memiliki seperempat dari ajaran Islam. Wa qala ba'duhum, ada sebagian ulama bilang gini, law sannaftu, sannafa yusannifu tasnifan, sannafa apa mengarang. Kata ulama gini, law sannaftu mi'ata kitabin labada'tu fi awwali kulli kitabin bihadzal hadithi ay innamal a'malu binniyat. Kata pengarang kitab gini, jika saya bisa ngarang 100 kitab, jika saya bisa ngarang 100 kitab, labada'tu, pasti saya akan mulai fi awwali kulli kitabin, dari semua karangan kitab saya itu bihadzal hadis, dengan hadis innamal a'malu binniyat. Makanya Imam Bukhari setelah dia berkelana sekian tahun, kemudian dia mengumpulkan 600.000 hadis di zamannya. Imam Bukhari itu bisa mengumpulkan 600.000 hadis dari orang ke orang, ulama ke ulama, terus dia satu dicatat. Itu bahkan ketika dia kumpulkan 600.000, disortir lagi jadi 100.000 lebih. Dari 100.000 dia hafal, makanya Al-Hafiz. Sampai akhirnya dikumpulkan lagi 8.000, 9.080 hadis. Itu dari 9.082 hadis. Itu setiap dia nulis satu hadis, dia wudhu dulu. Setelah wudhu, dia sholat, baru dia tulis. Dari 600.000 hadis, apa yang ditulis pertama di kitabnya Imam Bukhari? Innamal a'malu binniyat. Betapa ini innamal a'malu binniyat. Dari 600.000 yang dia temukan, yang pertama dimasukkan di kitab Bukhari, Muslim dan Bukhari, innamal a'malu binniyat. Mau nulis wudhu dulu, sholat tahajud, sholat sunnah, kemudian baru dia tulis innamal a'malu binniyat. Makanya ada ulama lain, kalau saya bisa ngarang 100 kitab, pasti saya awalin kitab saya dengan innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena pentingnya amal hati. Amal hati itu lebih tinggi dari amal jawarih. Karena amal hati itu bisa melebihi umur kita. Umur kita cuma 63 tahun, tapi selama pengajian ini diadakan, maka selama pengajian itu diadakan, Bang Ali, kita bisa dapat pahala. Karena hati kita bilang, selama pengajian diadakan, kayak Maulana Kamal Usul, si Bro Malisi, saya mau hadir. Selama pengajian itu diadakan karena niat kita akan mendapatkan transfer pahala. Betapa hebatnya itu niat. Udah masuk kan? Belum. Terus. Siapa yang bilang terus tuh? Emang ngaji bayar apa? Terus boleh terus ya. Iya, dia bilang wa huwa haditsun azimun kana salafus salih yuhibbuna iftitaha musannafatihim. Jadi bacanya bukan musannifan. Dibacanya isim maf'ul sama mereka. Kenapa kok musannafatihim Ustaz? Musannafatihim. Iya tadi dia jadi mudhaf ilaih. Kalau dibaca musannifat yang mengarang, kalau musannaf yang dikarang. Asalnya kan sannafa, yusannifu, tasnifan, wa huwa musannif. Makanya ada tuh qala musannif, muallif. Tapi kalau kita baca musannafun yang dikarang, jadi kitab. Jadi salah baris, salah arti. Ya, sama Maulana Kamal Usul domain. Salah baris baca enggak boleh. Musannif, musannaf dibaca musannif, beda arti itu, jadi enggak nyambung. Musannaf jadi ismul maf'ul. Ismul maf'ul. Nah, katanya gini.
As-salafus shalih, nanti ada pembahasan khusus tentang as-salafus shalih. Itu dikatakan di sini yuhibbun, mereka sangat suka iftitaha musannafatihim bihi, itu suka sekali membuka, iftitah itu membuka karangan-karangan mereka itu dengan hadis innamal a'mal binniyat. Apa tujuannya? Tambihan, sebagai peringatan. Sebagai peringatan buat siapa? Litolibi, bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi begitu kita lagi belajar, ini kan hadis nih, itu peringatan bagi kita yang senang dengan ilmu, menuntut ilmu, ada husnul niyah, agar kita husnul niyati, baik dan niat. Jadi begitu kita mulai ngaji dengan husnul niyat, husnul niyat, niatnya udah baik, kemudian wahtimamihi bidzalika. Dan ulama-ulama itu banyak ya. Ihtimam itu memberikan perhatian khusus. Bahasa kita sekarang memberikan perhatian. Syukran ala ihtimami, orang Arab yang itu. Ihtimam itu perhatian. Kalau kita memprioritaskan, ulama-ulama itu banyak memprioritaskan bidzalika, dengan hadis tadi. Kenapa? Wali annaha min ajli a'malil qulub, karena sesungguhnya niat itu termasuk amal-amal hati. Watta'atu wali annaha min ajli a'malil qulub, amal-amal hati, watta'ati al-muta'alliqati, dan ketaatan-ketaatan yang berkaitan dengannya. Wa 'alaiha madaruha, karena sesungguhnya innamal a'malu binniyat tadi adalah porosnya agama. Jadi pentingnya hadis innamal a'mal binniyat sangat penting, makanya ulama-ulama menitik beratkan dengan itu, mengutamakan itu, memulai karangan-karangannya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa? Kalau hatinya baik, maka insya Allah kesananya baik. Dari mana dalilnya? Dari Nabi. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat sa'irul jasad, wa idza fasadat fasadat sa'irul jasad. Kata Nabi, di dalam diri kita ini ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka yang lainnya ikut baik. Apa tuh? Hati. Nah, niat itu di mana? Hati. Saya ingat waktu ngaji ini, memang saya punya guru yang satunya lagi, Mu'alim Junaidi. Kalau kita ngaji, niatin ngaji seumur hidup. Ngaji seumur hidup. Apa saya mau, atau niatkan selama kitab ini dibaca, saya mau hadir. Jadi kalau kita nanti uzur, gak hadir, tetap dapat transfer. Qala Rasulullah